Iya, pemirsa terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Akil Triadi untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan, ada Akra, Kios, kemudian Yellow. Ketiganya direkomendasikan buy on weakness, support dan resisten dan juga target price-nya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Akra dengan target price-nya di 4.720, Kios di 810 sampai dengan 855. Yellow buy on weakness di 384402 dengan target price-nya di 479. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Akil, tiga saham yang direkomendasikan Pak ada Akra, Kios, kemudian juga Yellow. Pertimbangan rekomendasi dari ketiga saham ini Pak Akil. Oke, ini memang kami melihatnya dari sisi teknikal ya, bagaimana posisi yang terjadi dari ketiga saham tersebut adalah masih memang menarik, dan apalagi kalau kita bahas satu ya untuk yang di Akra ini, itu untuk koreksi hari ini juga tertahan di level MA20-nya, Moving Average 20, sehingga kami melihat ini ada potensi nantinya untuk pembalikan arah dan manfaatkan apabila koreksinya masih berlanjut di esok hari begitu, kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness-nya di 4.340 sampai di 440. Itu bisa dilakukan untuk entry-nya ya untuk di Akra, dan nantinya manfaatkan ketika sudah mulai ada potensi rebound untuk melakukan taking profit di kisaran level 4720 untuk Akra, karena secara trennya pun dari Akra ini masih bergerak uptrend. Sementara untuk Kios sendiri itu juga walaupun memang kondisinya saat ini masih bergerak di posisi sideways ya dalam short term ya, ini volume belinya pun masih cukup besar di 4 hari berturut-turut untuk di hari ini. Posisi indikator MACD dan juga stokastik ini kecenderungannya akan bergerak golden cross dan berpotensi untuk kembali menguat. Perhatikan untuk level resistnya dari Kios sendiri di level 810 sampai level 855 dengan buy on weakness-nya di 675, 690. Tetap dijaga level stop loss di 670 untuk Kios. Sementara kalau untuk di Yellow, ini juga cukup menarik ketika posisi dari Yellow berhasil berada di atas level MA20, sehingga volume beli yang terjadi pun yang meningkat dibanding hari sebelumnya. Kami melihat ini potensi ada pelanjutan penguatan dari Yellow, minimal nanti yang menuju ke 436 atau bahkan nanti ke 470 dari target price dari Yellow, dan dijaga level stop loss-nya ada di level 354 untuk Yellow. Baik, tiga saham pilihan ada Akra tadi, kemudian juga ada Yellow pemirsa. Kemudian satu saham lagi yang juga direkomendasikan ada Kios begitu. Ini memang benar-benar mempertimbangkan secara teknikal begitu Pak Akil? Iya betul, teknikalnya memang masih menarik ketika kita melihat juga didorong oleh adanya inflow dan juga dari minat dari para investor seperti itu. Baik, untuk Akra saya akan coba ulangi dengan posisi penutupan hari ini 4460, target price-nya masih cukup jauh di 4.700-an pemirsa, sementara Kios di penutupan hari ini kemudian masih ada resisten di 800-an, sementara untuk Yellow masih ada peluang ke level 470 dari 426 level penutupan di sesi kedua hari ini. Pak Akil, sudah ada beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami, Pak Akil. Saya akan coba sapa beberapa investor yang menanyakan saham dari konsumer ini. Ada Unilever, Pak Akil. Saya akan coba sapa, ada Bapak Tony di Jakarta Barat, Unilever untuk investing masuk di harga berapa. Kemudian Unilever juga ditanyakan oleh Ibu Tina yang ada di Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mau tanya strategi untuk Unilever, saya sudah punya di 5755. Apakah kalau average down direkomendasikan atau tidak? Ingin masuk, ada yang nyangkut juga di level atas ini. Bagaimana analisis Anda untuk Unilever? Oke, baik. Untuk di Unilever memang secara jangka panjangnya ya, dia masih bergerak downtrend, bahkan pun uptrend yang terjadi pada
perdagangan yang lalu ini hanya sementara begitu, dan kita lihat hal ini didorong oleh bagaimana rilis kinerja dari Unilever sendiri di fundamentalnya juga tidak begitu baik, karena kita lihat juga masih kurangnya ya purchasing power dari masyarakat untuk nantinya akan mendorong kinerja dari Unilever, sehingga kami melihat ini cukup wajar ketika adanya koreksi yang terjadi dari Unilever. Sementara bagaimana kalau kita lihat secara teknikalnya, ini memang kecenderungannya masih akan bergerak turun dalam jangka pendek. Minimal nanti kami perkirakan koreksi dari Unilever itu akan menguji ke level MA60-nya, itu ada di 4.300 sampai di 4.220 dari Unilever. Sehingga baiknya adalah ketika kita belum memiliki dari Unilever, bisa kita tunggu untuk koreksi lanjutan untuk buy on weakness. Sementara kalau untuk yang sudah memiliki di atas ya tadi di level 5.700 kalau tidak salah, kami melihat ini kembali kepada apakah dari Bapak atau Ibu yang bertanya ini memiliki dana yang cukup besar yang juga bisa melakukan averaging down. Tapi kalau misalnya lebih kepada investasi dalam jangka panjang, ini pun juga masih cukup menarik ketika perusahaan yang memang sudah settle seperti Unilever ini masih ada potensi memang untuk perbaikan kinerja pun juga perbaikan di harga sahamnya seperti itu. Sehingga ketika tradingnya adalah untuk swing ataupun juga untuk beberapa bulan ke depan, kami melihatnya ini masih akan bergerak turun, dan jika memiliki dana yang cukup besar bisa di averaging down. Nanti tunggu di kisaran level 4.200 ya dari Unilever. Baik, jawaban untuk Ibu Tina di Jakarta, Bapak Tony di Jakarta Barat, pemirsa, untuk Unilever. Rekomendasi untuk bagi yang baru ingin masuk, kemudian juga yang nyangkut di level atas direkomendasikan averaging down di 4.200, karena secara jangka panjang prospek dari Unilever masih dipercaya untuk bangkit seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia dan peningkatan daya beli masyarakat. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya akan coba sapa terlebih dahulu dari Pak Victor. Ini dari Malang ini, Pak Akil. Jasa Marga, Pak, sudah ambil posisi di 4.200. Bagaimana prospeknya, Pak Akil? Oke, untuk Jasa Marga ya, kita lihat memang untuk posisi Jasa Marga hari ini terkoreksi 3,2%. Dan menariknya posisi Jasa Marga setelah pun terkoreksi, volume jual pun juga masih cukup besar untuk di hari ini, bahkan sudah break ke bawah level 520. Ketika posisi untuk Jasa Marga memiliki di level 4210 ini, manfaatkan untuk profit taking terlebih dahulu ketika adanya penguatan ya dalam jangka pendek, karena kami melihatnya dari posisi Jasa Marga ini akan relatif lebih terkoreksi untuk short term ya, dan apabila besok ada penguatan minimal nanti menuju ke level 43 atau bahkan ke 4.400, perhatikan itu untuk bisa kita lakukan profit taking ya, ketika memang memiliki di harga 4.200. Sementara nantinya kita bisa buyback kembali ketika sudah mulai terbatas koreksi dari Jasa Marga, itu di kisaran level 4.000 sampai di level 3.900 untuk kita manfaatkan buy on weakness dari Jasa Marga. Oke, jawaban untuk Jasa Marga dari Pak Victor yang ada di Malang. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Akil, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.